Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Kita ketemu lagi, jangan bosan-bosan ya. Teman-teman gimana, masih sehat? Semangat selalu ya. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Semoga nggak bosan ya, karena TWK ini perlu banyak sekali latihan dan memang soalnya panjang-panjang. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih supaya nanti kita nggak kaget dengan soal-soal yang panjang-panjang dan perlu logika ya, perlu pemahaman ya. Oke, langsung ya. Seperti biasa, boleh di pause dulu videonya teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bareng. Nanti kita cocokkan ya sama atau enggak jawaban kita. Oke, langsung saja. Seperti biasa, ada soal di kalimat terakhir? Nggak ada. Oke, kita bahas dari kalimat pertama. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik keberagaman budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah bisa difahami ya, semoga teman-teman. Kalau agak kesulitan boleh diulang lagi voice-nya atau di pause kemudian dibaca ulang ya. Oke, yang A, apakah yang A menggunakan bahasa dari daerah masing-masing? Ini jelas bukan ya. Ini bukan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Kemudian bangga menggunakan pakaian-pakaian adat dari daerahnya. Ini benar keberagaman, tetapi bukan merupakan upaya dalam meningkatkan atau menjaga kebinekaan. Oke, ke option yang berikutnya, menghormati adat istiadat budaya masyarakat daerah lain. Iya benar, menghormati ini akan menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Lanjut, option yang berikutnya kita cek dulu sebelum menentukan pilihan jawaban. Menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis. Ini tidak boleh sama sekali ya. Kemudian bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Ini juga nggak boleh ya. Dari daerah yang lain juga kita harus bersikap sopan. Oke, jadi fix ya jawabannya C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada kata-kata kuncinya? Nggak ada. Kita mulai saja dari awal karena ini soalnya juga pendek ya, jadi nggak cukup untuk nggak menguras cukup waktu. Oke, bentuk negara kesatuan merupakan konsensus bersama dari para pendiri negara. Namun dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, negara kesatuan pernah berubah menjadi negara federal akibat dari ini perlu cerita panjang nih teman-teman. Ini kemarin sebenarnya sudah secara tersirat ya, ada di materi, cuma memang tidak terlalu gamblang dibahas. Jadi dalam sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia tuh pernah berubah menjadi negara federal atau negara serikat. Negara serikat itu seperti apa? Jadi kalau Indonesia itu kan terpusat ya di Jakarta, di IKN sebentar lagi sebagai ibu kota. Ada pusatnya gitu. Kemudian setiap provinsi itu memang punya otonomi daerah masing-masing. Tetapi secara hukum negara kesatuan, pusat pemerintahannya itu ada di pusat gitu ya, ada di ibu kota dalam hal ini gitu. Tetapi ketika sebuah negara itu menjadi negara federal atau negara serikat, maka negara bagian masing-masing itu punya kekuasaannya sendiri masing-masing ya, seperti Amerika contohnya. Jadi Amerika Selatan, kemudian Argentina itu punya wilayahnya masing-masing, wilayah kerja masing-masing, wilayah kekuasaan masing-masing. Mereka berhak untuk menentukan kebijakannya di daerah masing-masing terlepas dari kebijakan pemerintah pusat gitu ya, seperti juga Australia. Nah, kapan ini negara ini menjadi negara federal? Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi kemerdekaan suatu negara, terbentuknya negara, masih ingat nggak pelajaran SMP nih? Terbentuknya negara itu ada 3 syarat, tapi ada yang mencantumkan juga 4 syarat. Yaitu yang pertama penduduk ya, kemudian wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Tapi ada satu lagi, yaitu pengakuan dari negara lain. Jadi Indonesia itu merdeka secara de facto dan de jure. Kalau dulu kita bacanya de jure tuh. Ya, jadi kapan Indonesia merdeka secara de facto? Itu adalah ketika Indonesia memproklamirkan diri pada 17 Agustus 1945. Itu Indonesia merdeka secara de facto. Tapi kapan de jure? Apakah saat itu juga? Enggak. Indonesia
negara Republik Indonesia ini mulai diakui secara de jure itu mulai tahun 46 atau 47 ya, oleh negara-negara Timur Tengah, kemudian India, kemudian Vatikan juga termasuk. Seperti Timur Tengah itu seperti Arab Saudi ya, kemudian Palestina juga termasuk yang mengakui saat itu awal-awal mengakui Indonesia merdeka secara de jure. Kemudian Yaman, Suriah, Libanon gitu ya. Kemudian Australia juga. Kemudian khususnya ini Mesir dan Libanon tuh tahun 47 ya. Kemudian Belanda tuh mengakui secara de jure pada tahun 1949. Nah, tapi sebelum Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure, Belanda ini mengajukan untuk adanya KMB atau konferensi meja bundar. Nah, jadi apa saja hasil konferensi dari meja bundar, yaitu bahwa kerajaan Belanda itu menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, nih di poin pertama ya, bahwa Belanda itu mau mengakui kedaulatan Indonesia asalkan Indonesia membentuk negara serikat, bukan negara kesatuan. Sebenarnya tujuannya apa ya, kok Belanda harus mengakui kedaulatan Indonesia tapi kalau Indonesia membentuk negara serikat? Sebenarnya itu merupakan taktik Belanda juga untuk memecah belah sebenarnya, atau memisah-misahkan, karena itu akan lebih memudahkan untuk Belanda menjajah kembali Indonesia. Ketika sebuah negara menjadi kesatuan, maka semuanya akan terpusat. Kebijakan-kebijakannya akan secara terpusat. Tetapi ketika negara menjadi federal, kebijakannya itu akan masing-masing gitu, sehingga Belanda ketika akan menjajah itu akan lebih mudah untuk masuk. Kemudian di salah satu poin dari KMB, hasil dari KMB itu adalah bahwa status Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. Jadi itu ya. Jadi dari KMB itu menginginkan bahwa sebenarnya Indonesia itu masih dikepalai oleh Ratu Belanda gitu ya, sebagaimana Australia itu kan terbentuk negara serikat ya, dan sampai sekarang masih dikepalai oleh Ratu Inggris. Kurang lebih seperti itu keinginan Belanda terhadap Indonesia gitu. Kita balik lagi ke soal bahwa negara kesatuan berubah menjadi negara federal itu karena apa? Kita coba yang option A, konsep negara kesatuan belum jelas dan tidak kunjung memberikan efek baik bagi negara. Bukan ini ya. Kemudian yang option B, konferensi meja bundar yang harus diterima bangsa Indonesia demi stabilitas politik pada masa tersebut. Sebenarnya Indonesia masih bisa memiliki option lain ya, meskipun memang ini harus bisa diterima, tetapi bukan untuk stabilitas politik sebenarnya ya. Yuk kita lanjut ke option berikutnya, keadaan pemerintah yang harus diubah demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan ya. Kemudian yang D, perselisihan konsep dan pemahaman untuk membentuk negara dari para pendiri negara. Bukan ini. Kemudian yang E, kekuatan penjajah Belanda untuk memecah belah persatuan dan merebut kembali negara Indonesia sebagai negara jajahan. Iya, ini jawabannya ya. Sebagaimana tadi di salah satu poin dari KMB adalah bahwa Belanda masih menginginkan Indonesia menjadi RIS dengan membentuk Uni Indonesia Belanda dan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya gitu ya, kurang lebih ya. Oke, kemudian lanjut ke panjang ya di soal nomor 2. Kemarin panjang di soal nomor 1. Di video sebelumnya panjangnya di soal nomor 1, tapi di sini di soal nomor 2 panjang ceritanya ya. Yuk kita lanjut, semoga belum bosan ya. Faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia diantaranya kecuali, perlu dibaca nggak yang atasnya? Nggak usah, karena ini kita sudah bisa dapat poinnya. Faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia diantaranya kecuali, jangan lupa, keutuhan dan kedaulatan wilayah. Apakah iya? Ya. Kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dalam dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah iya? Iya, ini memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang C, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Ini yang biasa mengakibatkan perpecahan nih antar wilayah di
Indonesia gitu ya, sehingga tidak memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang option D, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. Iya benar ya. Kemudian yang E, kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai wujud cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Iya, ini maksudnya satu rasa ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, ke soal berikutnya. Langsung ke pertanyaan terakhir, kalimat terakhir dari pertanyaannya. Melihat kondisi seperti itu, maka yang akan Anda lakukan sebagai pemimpin adalah di sini poinnya adalah sebagai pemimpin. Oke, ada apa sih? Apakah ini sudah bisa ditarik belum kesimpulannya? Belum, kita perlu baca. Nah, kalau misalnya panjang seperti ini, sebenarnya nggak ada masalah kalau kita nggak mulai dari awal banget. Kita mulai dari 2 kalimat terakhir misalnya gitu, bisa ya. Coba di sini. Hasil pekerjaannya selalu memuaskan dan selalu lebih baik dari yang diharapkan. Akan tetapi, nah sebenarnya mulai dari sini aja nggak apa-apa. Akan tetapi, Alan sering menuliskan pendapatnya yang berisi ujaran kebencian terhadap salah satu suku atau ras tertentu melalui artikel yang selalu dibuatnya setiap hari. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi pemimpin? Apakah A, memberikan tugas-tugas yang banyak sehingga ia tidak memiliki waktu untuk menulis artikelnya yang memuat kebencian? Wah, oke juga nih bosnya, tapi oke juga ya idenya ya, tapi apakah ini adalah solusi? Ini bukan ya, bukan solusi. Kemudian, tidak ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang karena Anda masih membutuhkannya dalam menyelesaikan pekerjaan perusahaan. Enggak ya, ini bukan ya. Kemudian, yang C, akan melaporkan kepada pihak yang berwenang setelah ia menyelesaikan pekerjaannya yang merupakan proyek besar bagi perusahaan Anda. Ini bukan, ini masih mirip-mirip dengan option B. Kemudian yang option D, membuat aturan baru bahwa seluruh karyawan harus memiliki kesetiaan terhadap NKRI dan akan mengeluarkan karyawan yang terbukti melakukan tindakan yang dapat memecah persatuan NKRI. Ini masih oke, tapi ini bukan solusi sebenarnya kan, karena mengeluarkan karyawan ya ini bukan solusi akhir, sebenarnya masih ada solusi. Kita coba yang E, menegurnya dan menjelaskan kepadanya bahwa tindakan tersebut dapat memecah kesatuan Republik Indonesia dan tidak memberikan manfaat apapun serta memintanya untuk menghentikan tindakan buruknya itu. Jelas jawabannya adalah E. Oke, lanjut ya. Perbedaan ini bukan hanya pada suku atau etnis saja, melainkan juga bahasa, agama, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sikap bersatu dalam keberagaman sangat penting, sebab apakah ini kayaknya sudah dibahas ya kemarin? Kemarin sudah dibahas nih, jawabannya adalah mewujudkan cita-cita bangsa, yakni kesejahteraan umum, karena poinnya bukan di konflik atau penjajah ya. Bukan serangan perang dunia juga, bukan melawan penjajah, tapi memang tujuan kita hanya untuk harmonis dalam kerukunan dan jauh dari konflik ya. Ini ya, jauh dari konflik, ini yang penting. Harmonis, rukun, jauh dari konflik dan perpecahan, itu yang penting. Ini kemarin sudah dibahas, boleh dilihat lagi video yang kemarin. Oke, kemudian soal selanjutnya panjang banget. Kita coba dari kalimat terakhir ya. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa muncul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda yaitu, perlu dibaca? Kayaknya nggak perlu ya, tapi nanti coba kita dampak negatif dari tidak mengimplementasikan nilai Sumpah Pemuda. Oke, kita coba yang A, hilangnya kewajiban moral generasi penerus. Oke. Ini saya lihat nih ada tulisan dampak positif nih. Kita coba baca ya. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Oke. Jadi di sini sudah disebutkan nih, katanya akan semakin kuat semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia.
Jadi kalau seperti ini berarti dampak negatifnya adalah semakin lemahnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Ada jawabannya? Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, bukan ini poinnya ya. Meskipun ini benar ya, yang A juga benar, yang B juga benar, tapi poinnya bukan itu. Melemahkan ikatan nasionalisme antar warga masyarakat. Iya, jelas ini dari konteks soal ini ya. Melemahnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, bukan ini ya. Lunturnya ikatan persaudaraan juga bukan ini. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Keberagaman kepentingan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkokoh persatuan NKRI karena keberagaman kepentingan ya menjadi memperkokoh persatuan NKRI. Ini karena apa? Kok beragam malah makin kokoh gitu ya? Apakah A, persatuan dan kesatuan harus tetap diutamakan meskipun kepentingannya berbeda-beda? Ini benar. Tapi apakah sesuai dengan konteks soal? Nanti kita coba ulang lagi ya optionnya. Kepentingan yang beragam kepentingan yang beragam dapat dengan mudah memunculkan konflik horizontal. Bukan ini ya, karena keberagaman kepentingan itu memperkokoh justru persatuan NKRI. Kemudian yang C, kepentingan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang mustahil yang akan terjadi di negara multikultural. Enggak, ini enggak mustahil ya. Kemudian yang D, keberagaman kepentingan dan tujuan akan semakin menguatkan prinsip demokrasi. Iya, ini jawaban yang paling benar nih. Nanti kita compare ya dengan option A ya. Kemudian perbedaan kepentingan dan golongan menjadi penyebab utama sulitnya tercapainya persatuan. Enggak, keberagaman itu tidak sulit untuk mencapai persatuan, enggak sama sekali ya. Kita ulangin option yang A, persatuan dan kesatuan harus tetap diutamakan meskipun kepentingannya berbeda-beda. Ini benar, tapi yang ditanya adalah faktor. Jadi jawabannya adalah faktornya, bukan kenyataannya. Faktornya adalah yang D, keberagaman kepentingan dan tujuan akan semakin menguatkan prinsip demokrasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya. Oke, kita ulangi ya soalnya. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya dengan apa ini? Ketika sudah satu bangsa, satu tanah air, maka yang ketiga adalah setelah satu bangsa, satu tanah air, yang ketiga adalah satu bahasa. Ada jawabannya? Iya. Sumpah Pemuda hafal ya. Kemarin sudah dibahas di video, boleh di-scroll lagi videonya. Kalau bingung videonya yang mana, ada di deskripsi video ini, nanti insya Allah saya cantumkan ya. Kemudian soal berikutnya, wah panjang sekali. Kalau sudah panjang sekali seperti ini, boleh sekali lagi untuk dibaca dari yang terakhir dulu. Oleh karena itu perlu ada tindakan untuk mengevaluasikan masalah ini. Tindakan yang baik dilakukan oleh Pak Rahman sebagai Ketua Pemuka Suku Betawi. Aduh, ada kasus apa ya? Kalau seperti ini nggak perlu dibaca dari awal banget, boleh dari tengah-tengah. Coba kita mana ya? Mulai dari sini coba. Suatu ketika terjadi konflik. Iya, ini sudah poinnya ya. Suatu ketika terjadi konflik antar warga suku Betawi dan suku Minang yang bermukim di Jakarta. Jadi ada suku Minang juga tuh yang datang ke Jakarta. Keadaan tersebut dipicu kesalahpahaman terkait perebutan lahan parkir di seluruh pusat perbelanjaan di Jakarta. Sudah dapat poinnya sampai sejauh ini? Sudah ya. Jadi cuma ada salah paham aja. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pak Rahman sebagai pemuka suku Betawi? Apakah A, mencari pelaku dari pihak Minang untuk kemudian diadili tanpa mengurangi sikap toleransi terhadap suku Minang lain yang tidak terlibat? Kita coba ya, save dulu, tapi kayaknya ini bukan jawaban yang paling bijak ya.
Yang B, mengorganisir suku Betawi untuk datang ke kantor polisi menuntut penyelesaian masalah ini. Wah, bukan ini jelas ya. Kemudian yang C, meminta pihak pusat perbelanjaan menutup area parkir agar tidak lagi menimbulkan konflik dalam perebutan lahan parkir. Ya, bukan ini ya. Kemudian yang D, melakukan pembinaan kepemudaan bagi masyarakat Betawi agar lahir masyarakat yang berkarakter. Ini juga benar ya. Kemudian ini benar ya, tapi apakah ketika yang diedukasi hanya masyarakat Betawi aja menjadi manusia yang berkarakter, kesalahpahaman itu akan selesai? Enggak ya, karena kesalahpahaman itu terjadi antara suku Minang dan suku Betawi. Kemudian yang E, melakukan musyawarah. Iya, ini sudah jawaban yang paling benar, musyawarah. Tapi kita coba baca sampai akhir. Melakukan musyawarah terhadap pemuka suku Minang. Oke, agar secara bersama-sama mencari titik temu atas masalah ini dengan disaksikan pihak pemerintah. Ya sudah, ini pasti jawaban yang paling benar. Sudah panjang nih videonya, takut ke-cut, nggak ke-save. Lanjut besok insya Allah. Sehat selalu teman-teman, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan lulus RBB BUMN 2024. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.